Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu bersama mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi dalam rangka PBAK Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi, pertama dan yang utama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi tahun ajaran 2020-2021. Ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa bertemu dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita bertemu secara daring, secara online, dan alhamdulillah juga proses ini pertama dalam sejarah Fakultas Sains dan Teknologi, di mana PBAK dilaksanakan secara daring. Jadi ya mungkin sejak pandemi kita sudah belajar, kuliah, adik-adik juga ketika di SMA, bahkan ada beberapa universitas juga sudah melaksanakan wisuda secara daring. Dan kita berharap bahwa kegiatan ini tidak mengurangi esensi dari apa yang ingin kita capai di perguruan tinggi ini. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Ini adalah kawah Candra di Mutka adik-adik menempa ilmu, dan kita berharap sebanyak ini kita berkumpul di sini, dan 4 tahun 5 tahun ke depan kita akan tamat secara bersama-sama dan diwisuda secara bersama-sama dalam 4 atau 5 tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, sebelumnya kata orang tak kenal maka tak sayang tak cinta. Saya adalah Alex Wenda, atau nama lengkap dan gelar saya Dr. Alex Wenda STMN. Nah, kebetulan saya diamanahi sebagai Wakil Dekan 2, yaitu bidang administrasi, keuangan dan perencanaan di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan home base saya adalah program studi teknik elektro. Pendidikan, kebetulan saya lahir di Pekanbaru 26 Januari 1978, jadi memang saya asli Pekanbaru. Orang tua saya asli Kuantan Singini. Mudah-mudahan ramai mahasiswa kita yang dari Kuantan Singini ikut menjadi mahasiswa baru di tahun ini. SD saya di Pekanbaru di Jalan Taskurun, jadi SD. Kemudian saya melanjutkan ke MTS Negeri Pekanbaru, Jalan Amir Hamzah. Kemudian saya melanjutkan lagi ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Tamat saya tahun 96. Tahun 97 kemudian saya berangkat ke Malang untuk melanjutkan studi saya di S1 dan tamat tahun 2002. 2003 saya bergabung dengan UIN menjadi dosen pengajar di jurusan Teknik Elektro. Itu adalah program studi pertama, dan tahun 2003 adalah penerimaan mahasiswa baru pertama untuk program studi Teknik Elektro. 2002 saya selesai S1 dan 2003 bergabung dengan UIN. 2005 saya melanjutkan studi S2 saya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tamat 2006 pertengahan, 2007 awal, kemudian saya melanjutkan PhD saya, S3 saya sama. Jadi dari S1, S2, S3 saya konsisten di program studi Teknik Elektro. Hanya bidang keahliannya saja yang berbeda. Nah, ini sedikit perkenalan bagi kita, dan mudah-mudahan nanti saat berinteraksi kita akan saling bertemu, bertatap muka pada saat adik-adik nanti menjalani perkuliahan, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka sebagaimana biasanya. Ada beberapa hal penting terkait dengan kegiatan ini yang perlu saya sampaikan sebagai Wakil Dekan 2, bagian administrasi, keuangan, dan perencanaan, agar nanti adik-adik bisa mengetahui hal-hal yang sangat utama dan perlu diperhatikan sehingga nanti tidak terjadi kendala-kendala dalam masa perkuliahan.
Yang pertama adalah terkait dengan pembayaran uang kuliah tunggal. Adik-adik tentu sudah punya sudah ditetapkan uang kuliah tunggal masing-masing. Tiap adik-adik berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, itu tidak ada masalah sesuai dengan kemampuan yang sudah diverifikasi oleh tim yang ada di universitas. Nah, apa yang penting adalah sistem pembayaran uang kuliah tunggal kita itu menggunakan auto debit ke nomor rekening yang sudah didaftarkan. Nah, hal yang paling utama yang perlu adik-adik pertimbangkan, yang perlu adik-adik persiapkan adalah agar tidak terjadi begini, nomor rekening yang sudah didaftarkan itu tidak boleh, nomor rekening itu tidak ada isinya. Jadi minimal ketika sudah terdebit di semester 1 misalnya, maka nomor rekening itu paling tidak harus diisi 50 sampai 100 ribu lah paling tidak minimal. Tujuannya apa? Kalau nomor rekening itu kosong, maka bank secara otomatis akan menutup nomor rekening itu selama sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sesuai dengan kebijakan dari pihak bank sendiri. Nah, kalau di akhir semester nanti pada saat ingin dilakukan lagi auto debit untuk pembayaran UKT sementara nomor rekeningnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak aktif lagi, maka tidak bisa dibayarkan UKT-nya. Akibatnya apa? Ya tentu menjadi fatal, sehingga bisa menyebabkan adik-adik gagal melakukan pembayaran dan bisa berdampak bahwa adik-adik alfa studi kalau itu dilakukan ketahuannya di akhir-akhir gitu. Jadi pastikan bahwa nomor rekening itu selalu aktif. Caranya seperti apa biar aktif? Setelah lakukan pembayaran wajib dilakukan saldonya minimal 50 ataupun 100 ribu. Sehingga nomor rekening itu akan selalu aktif. Karena kita melakukan pembayaran itu melalui sistem auto debit. Nah, dampaknya apa kalau adik-adik alfa studi? Ya tentu kalau sudah alfa studi kita sudah tahu bahwa di universitas itu pola pembelajarannya adalah menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Kalau adik-adik alfa studi katakanlah di semester 2, maka di semester pembayaran di semester 2, maka di semester 3 nanti adik-adik hanya bisa mengambil 12 mata kuliah saja. Artinya 12 SKS mata kuliah maksudnya ya. 12 SKS mata kuliah itu sudah maksimal. Nah, sementara di semester 3 itu rata-rata program studi menawarkan mata kuliah itu bisa sampai 24 SKS. Nah, bayangkan jika adik-adik alfa studi akan ketinggalan dan itu hanya bisa diambil lagi kekurangan mata kuliah itu di semester 4 karena alfa studinya di semester 2, tidak bisa lagi diambil di semester 3. Kenapa? Karena sistem kurikulum kita adalah sistem menggunakan ganjil genap. Jadi kalau adik-adik alfa studi di semester 2, maka ya hanya bisa diambil lagi kekurangannya itu di semester 4. Dan itu tentu akan memakan waktu lebih kurang 1 tahun untuk menunggunya. Karena 2 ke 4 itu genap ke genap, itu hampir 1 tahun. Maka ini penting bagi fakultas untuk selalu mengingatkan agar menjaga nomor rekeningnya itu akan tetap selalu aktif. Ini hal yang pertama. Karena sering sekali kasus-kasus itu terjadi. Sudah alfa studi kemudian meminta pertimbangan yang segala macam. Tidak ada, karena kita seluruhnya menggunakan sistem. Kalau sistemnya sudah close, sudah tutup, walau bagaimanapun ya tidak bisa lagi. Memang pilihannya hanya alfa studi saja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan sarana prasarana perkuliahan. Saat ini kita memiliki 3 buah gedung perkuliahan, 4 ya. 2 diantaranya kita masih share bersama-sama Fakultas Tarbiyah. Yang pertama adalah gedung utama kita, yaitu gedung Fakultas Sains dan Teknologi. Lantai 1 gedung kita itu di bagian lobi ada bagian pengurusan administrasi umum ya. Adik-adik nanti kalau ingin mengurus surat menyurat, surat aktif kuliah dan lain sebagainya macamnya, itu ada di sebelah kanan. Kalau di pintu lobi kita masuk ke sebelah kanannya, maka kita akan bertemu dengan gedung administrasi umum. Nah, untuk administrasi akademik, bagian akademik terkait dengan transkrip, proposal, mengajukan ini, mengajukan itu yang terkait dengan akademik itu di bagian sebelah kirinya. Insya Allah nanti ketika adik-adik masuk ke ruang fakultas itu mudah untuk mengetahuinya. Nah, bagian administrasi itu di lantai 1. Di lantai 1 hampir semua lantai 1 itu dihuni oleh ruang kaprodi. Kalau kita berbelok ke kiri ya, masuk ke kiri dari lobi utama, itu sebelah kiri itu
mulai dari ruang kaproditif, kemudian sistem informasi, teknik industri, kemudian sistem informasi, kemudian diikuti dengan matematika, kemudian terakhir adalah program studi teknik elektro. Nah, di sisi lain kita punya perpustakaan, tetapi perpustakaan sudah tidak aktif lagi karena semua perpustakaan yang ada di fakultas sesuai dengan instruksi rektor agar dipindahkan ke universitas. Jadi kita tidak punya lagi perpustakaan. Nah, di lantai 2 kita punya, di lantai 1 juga kita masih punya laboratorium sistem informasi, kemudian beberapa laboratorium juga ada laboratorium komputer, teknik informatika, database kalau saya tidak salah ya, itu ada di lantai 1. Kemudian di lantai 2 dan di lantai 3, di lantai 2 ada gedung ruangan pimpinan fakultas, mulai dari Pak Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Kemudian selebihnya adalah ruangan perkuliahan. Lantai 3 juga begitu, ada ruang dosen, ada dosen teknik elektro, teknik industri, kemudian teknik informatika, kemudian ruangan perkuliahan. Semua ruangan-ruangan itu punya kode tersendiri, jadi nanti adik-adik kalau sudah dapat jadwal perkuliahannya, mencari ruangannya di mana, ikuti pengkodean untuk pembagian ruangan. Kemudian di sebelah kiri gedung kita, gedung bersama kita, ada gedung laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di gedung itu seluruh labor dari 5 program studi itu ada di sana. Jadi terkait dengan kebutuhan laboratorium, perbengkelan dan segala macamnya, praktikum. Nah, nanti adik-adik akan diarahkan untuk ke gedung yang ada di sebelah kiri bangunan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, semua fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana itu penggunaannya tentu menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Baik itu tata tertib dalam penggunaan peralatan-peralatan laboratorium, nanti secara detail adik-adik akan dijelaskan oleh laboran atau asisten labornya atau dosen pengampu mata kuliah praktikumnya, nanti akan dijelaskan terkait dengan tata cara, bagaimana penggunaan, sehingga keselamatan dan lain sebagainya macamnya untuk menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, ruang kelas kita, sarana prasarana untuk ruang kelas, kita hampir sebagian besar ruang kelas dilengkapi dengan AC, terutama di gedung utama. Dan AC ini juga kita bantu backup dengan kipas angin untuk kenyamanan adik-adik. Bangku kuliah, ruang belajar yang nyaman lah. Di samping itu kan kondisi kampus kita ini masih banyak pepohonan, jadi ya masih sejuk lah, rindang. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, seluruh fasilitas-fasilitas yang adik-adik terima ini, yang adik-adik pergunakan ini, tentunya bukan milik pribadi, sehingga perlu kita jaga secara bersama-sama fasilitas-fasilitas ini agar nanti adik-adik kita yang baru masuk lagi nanti bisa menikmatinya, terjaga fasilitas perkuliahan dan lain sebagainya macamnya. Kemudian kita punya gedung psikologi di seberang gedung Fakultas Sains dan Teknologi, itu juga gedung kuliah, dan gedung bersama di sebelah kanan gedung utama kita sebut sebagai gedung perkuliahan bersama namanya. Nanti insya Allah, nah di sana juga ada beberapa gedung perkuliahan kita di sana, baik teknik elektro, teknik industri, informatika, digabung di sana dengan labor Fakultas Tarbiyah. Jadi di lantai 3 itu masih ada beberapa yang dimiliki oleh Fakultas Tarbiyah. Nah, kita juga punya lahan parkir yang diperuntukkan untuk dosen, jadi yang perlu diperhatikan ini selalu mahasiswa-mahasiswa kita yang perlu tertib. Nah, ini di semester-semester awal ini perlu kembali saya ingatkan bahwa parkir kita tuh ada beberapa tempat parkir mobil itu digabung seluruhnya di depan gedung utama kita. Jadi di gedung utama kita itu hanya untuk parkir mobil saja, semua mobil, baik mobil dosen ataupun mobil mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, boleh parkirnya secara bersama-sama. Yang dipisah itu hanya mobil pimpinan. Jadi mobil pimpinan itu yang ada ada terotnya, ada kanopinya, itu mobil pimpinan dan itu sudah diberi label nama. Selebihnya boleh ditempati di mana saja. Kemudian yang juga pakai kanopi adalah parkir motor staf dosen dan pegawai, mobil parkir staf dan dosen. Nah, itu memang diperbolehkan untuk parkir di kanopi yang sudah disediakan hanya untuk motor saja. Nah, mahasiswa parkirnya ada di gedung utama, dan kita juga sudah mempersiapkan parkir mahasiswa untuk motor mahasiswa itu di sebelah gedung utama antara gedung baru dan gedung utama.
Mudah-mudahan kita bisa mentaati aturan parkir dan sebagainya macamnya sehingga tertib, terutama nanti sepeda motor biasanya ya kita harus ini. Nah, sarana dan prasarana ini perlu kita jaga bersama-sama, baik gedung perkuliahan, sarana parkir, laboratorium, pendidikan, kemudian gedung-gedung kuliah, kipas angin, semua wajib hukumnya bagi kita untuk menjaganya. Nah, sarana prasarana ini tentu selalu kita perbarui secara terus menerus biar adik-adik mahasiswa kuliah secara nyaman, tidak tergandala terkait dengan surat menyurat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya berharap dan kita sama-sama berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka, kembali bertemu bersama adik-adik semua, kuliah sebagaimana normal biasanya, bukan new normal lagi tapi memang normal seperti biasanya, sehingga keakraban secara psikologis kita bisa bertemu dan bertatap muka di dalam ruang kelas dan semacamnya. Saya pikir itu, terima kasih, dan terakhir saya ingin mengucapkan selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi. Kami menunggu kiprah dan karya adik-adik semua di Fakultas Sains dan Teknologi. Terakhir saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.